Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ana Mardiani Hipatia. Tentu dalam pembahasan yang masih sama, yakni membedah satu judul buku yang dikarang oleh Naomi Wolf dari San Francisco yang berjudul Mitos Kecantikan Kala Perempuan Mengalami Penindasan, atau Kala Kecantikan Menindas Perempuan. Baik, pada kesempatan kali ini karena kita sudah masuk dalam sesi yang ketiga, di mana sebelumnya telah saya jelaskan apa yang dimaksud mengenai mitos kecantikan oleh Naomi Wolf dan secara umum mengenai mitos kecantikan, kemudian bagaimana perempuan mengalami penindasan dalam lingkungan kerja, selanjutnya mengenai bagaimana perempuan dalam sudut kebudayaan dan bagaimana perempuan dalam lingkup religi. Nah, dan kali ini yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama mengenai subbahasan seks, dan yang kedua yakni mengenai rasa lapar. Yang akan saya jelaskan di sini dulu adalah mengenai seks. Jadi dalam pembacaan saya atau apa yang saya pahami di dalam buku Mitos Kecantikan ini, khususnya mengenai seks, ada beberapa hal. Tetapi dari sekian banyaknya kasuistik yang coba diangkat oleh Naomi Wolf dalam beberapa budaya yang ada di Amerika Serikat, kemudian saya coba untuk membuat satu penjabaran yang lebih spesifik dan lebih singkat, lebih tepatnya lebih singkat gitu, yakni di dalam pembahasan mengenai seks di mitos kecantikan ini itu dijelaskan mengenai adanya satu penyakit pada manusia, baik perempuan maupun laki-laki, yang disebut sado dan masokis. Jadi sado ini adalah satu hal yang boleh teman-teman sebenarnya cari di Google, tapi juga bisa saya jelaskan bahwa sado ini adalah satu keinginan atau begitu banyaknya keinginan. Sedangkan masokis atau masokisme ini adalah satu ide yang kemudian dianggap sebagai imaji, hasrat atau keinginan manusia yang berlebihan mengenai seks. Jadi hasrat yang lebih atau berlebihan, kira-kira seperti itulah. Nah, inilah yang akan saya jelaskan. Jadi dengan adanya industrialisasi yang semakin maju, semakin kesini pada dunia ini, maka ini juga memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap perempuan. Khususnya industrialisasi ini dengan semakin canggihnya itu coba untuk mendekati para konsumen dalam bentuk seperti periklanan atau perfilman. Nah, disinilah yang kemudian saya akan jelaskan mengenai apa yang disebut sebagai sadomasokis. Di sini dijelaskan karena sebelumnya saya belum pernah bersentuhan langsung atau membaca langsung bukunya, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama membaca minimal redaksi singkat dari buku ini.
Misalnya dalam halaman 270 di sini menjelaskan pada pembahasan pornografi kecantikan dan sadomasochisme. Ini dijelaskan bahwa kita mendapati adanya perbedaan perlakuan atau kenyataan yang kita lihat mengenai laki-laki dan perempuan, khususnya persoalan persoalan tubuhnya perempuan. Jadi dalam persoalan seks, misalnya dalam persoalan pornografi, misalnya dalam periklanan atau dalam majalah-majalah Playboy lah, atau majalah-majalah yang agak sedikit porno seperti itu kita sering kali mendapati perempuan-perempuan itu lebih diperlihatkan sisi-sisi alat-alat kelaminnya ketimbang laki-laki. Bagian atas maupun bagian bawah perempuan itu seringkali dipertontonkan, sedangkan laki-laki tidak seperti itu. Nah, kira-kira ini sekaligus juga membangun nalar kita, kenapa sih seperti itu? Kayak gitu loh. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, jadi di dalam buku ini pada halaman 270 ada satu bahasan yang ingin saya bahas di sini, sekaligus ingin juga saya bacakan di sini, yaitu bahwa tubuh lelaki lebih terlindungi dan tubuh perempuan atau kulit perempuan itu lebih dipamerkan, lebih rentan mengalami eksploitasi, karena perempuan di sini justru tidak ada yang disembunyikan alat kelaminnya ketimbang laki-laki. Nah, teman-teman boleh baca deh di halaman 270. Nah, ini membuktikan bahwa perempuan ini memang agak sedikit dibedakan ketimbang laki-laki. Nah, itu satu hal. Belum lagi pada persoalan yang lain, juga sebenarnya ada dijelaskan oleh Naomi Wolf mengenai persoalan sunat. Jadi sebenarnya sunat pada perempuan itu adalah bentuk pelecehan, bentuk ketidakadilan. Kenapa? Karena ketika misalnya sunat dilakukan oleh laki-laki itu wajar saja. Kenapa? Karena memang ada satu penyakit yang ingin dikeluarkan di ujung penis pada lelaki. Tetapi yang menjadi persoalan pada budaya kita atau dalam religisme kita adalah mengenai sunat pada perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan khususnya kita semua barangkali juga adalah apanya yang mau disunat pada perempuan, gitu kan? Nah, ini ternyata dalam analisis atau pembacaan Naomi Wolf itu mengatakan bahwa ini bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dianggap seks pada perempuan itu atau kenikmatan dalam melakukan seksualitas pada perempuan itu sangat tinggi, sehingga jalannya untuk istilahnya untuk supaya tidak tersalurkan atau supaya agak sedikit turun itu dengan cara perempuan harus disunat. Nah, ini yang dibaca sekali lagi oleh Naomi Wolf sebagai bentuk pelecehan karena seharusnya ini tidak dilakukan. Seharusnya yang namanya perasaan kenikmatan pada perempuan itu jangan dibatasi atau bahkan dicoba untuk dikurangi, dihilangkan, kayak gitu loh. Harusnya dia secara natural saja seperti itu.
kemudian sebenarnya ada beberapa pembahasan di sini di dalam seks, ada bagaimana saya bacakan kembali ya, tapi sebenarnya saya akan lebih menjelaskan saja yang lebih singkat. Teman-teman untuk lebih mendalaminya boleh silahkan dibaca langsung. Jadi di sini ada lebih dalam mengenai kulit. Jadi ceritanya jelaskan, ini juga hubungannya dengan periklanan, perfilman, bahwa perempuan itu kulitnya lebih rentan mengalami eksploitasi karena ada banyaklah hal yang dipertimbangkan, sehingga memang perempuan dalam misalnya mau dilukis, mau difilmkan, itu seringkali memang mereka itu harus dituntut untuk telanjang seperti itu. Di beberapa film-film yang ada di Amerika, di sini dijelaskan, saya juga bacanya dari sini. Kemudian bagaimana cara operasinya, ini dijelaskan tentang kenyataannya persoalan seperti yang saya jelaskan tadi, persoalan telanjangnya perempuan dengan laki-laki itu memang berbeda juga. Jadi tubuh perempuan rentan mengalami eksploitasi karena memang di sini dijelaskan, ini agak mirip yang pertama sama yang kedua di dalam buku ini, agak mirip saja, makanya saya ulangi lagi mengenai itu, tubuh laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi dalam periklanan perempuan sering dituntut untuk berpakaian seksi di dalam dunia perfilman supaya film ini laku. Bahkan ada adegan-adegan yang seringkali tidak senonoh, dan yang paling jeleknya lagi, perempuan seringkali diperlihatkan alat kelaminnya gitu loh, sedangkan laki-laki seringkali ditutupi alat kelaminnya, itu terlindungi seperti itu. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa ada memang satu hal yang perlu untuk kita telah secara bersama, seks itu sendiri. Belum lagi dijelaskan bahwa memang dalam hubungan seksualitas fase perempuan dengan laki-laki itu cukup berbeda, maka seringkali memang perempuan mengalami ketidakadilan atau tidak mendapati kenikmatan yang luar biasa ketika melakukan hubungan seksualitas, karena di sini seringkali memang laki-laki lebih egois. Sebenarnya dalam penjabaran seksualitas, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, memang fase antara laki-laki dengan perempuan memang berbeda sih. Jadi laki-laki itu ada yang disebut sebagai fase 0, kemudian naik, kemudian kalau sudah selesai dia kembali lagi ke 0, sedangkan perempuan tidak seperti itu. Perempuan tidak ada fase 0, perempuan itu hanya disebut sebagai fase awal atau tahapan awal. Makanya ketika misalnya laki-laki dan perempuan yang telah memiliki ikatan suami istri, maksud saya, ketika misalnya suaminya ingin melakukan hubungan seksualitas, maka si istri ini kapan saja itu bisa saja mengikuti atau melakukan hal itu. Nah, ini yang kemudian saya coba untuk jelaskan di sini. Selanjutnya lagi adalah bahwa di dalam pembahasan seks ini ada juga yang disebut sebagai yang ingin saya jelaskan juga di sini adalah bahwa kecantikan ini, yang mitos-mitos ini, itu pada akhirnya dia melawan cinta. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ditawarkan atau yang direalisasikan ini semuanya penuh dengan kepalsuan. Jadi misalnya dengan penuh imaji, obsesi, kemudian manusia berlomba-lomba untuk menjadi bukan dirinya sendiri tapi disesuaikan dengan maunya pasar,
menyesuaikan, sama dengan perempuan ketika melakukan sesuatu selalu menyesuaikan dirinya dengan maunya laki-laki. Tidak ada kemandirian berpikirnya dan tidak ada kemandirian dirinya dalam mengekspresikan dirinya. Ini pada akhirnya membuat perempuan ini semakin jauh, bahkan laki-laki pun seperti itu, semakin jauh dari yang disebut sebagai cinta. Yang ada adalah obsesi, sedangkan obsesi ini dekat dengan masokis, jadi hasrat yang berlebih. Jadi kita menjadi terobsesi, terus menerus punya imaji yang boleh dikatakan kita seperti platonik lah, mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak mampu untuk kita raih, atau kita memaksakan kehendak kita sedangkan kita ini sebetulnya tidak begitu mampu gitu. Nah, disinilah pada akhirnya bahasan selanjutnya dijelaskan dalam rasa lapar. Jadi dihubungkan dengan obsesi, imajinasi, kemudian hasrat yang berlebih. Ini pada akhirnya dengan ketika ini yang terus menerus terkelola, maka kita akan lebih menjadi sesuatu yang tidak bebas berekspresi kayak gitu. Nah, rasa lapar di sini yang dijelaskan oleh Naomi Wolf ini adalah misalnya karena perempuan ingin cantik, dia disuguhkan dengan begitu banyak mitos-mitos mengenai kecantikan, pada akhirnya membuat si perempuan ini tidak lagi mempedulikan dirinya. Jadi dengan obsesinya yang tinggi, dia akan lebih mempedulikan apa penilaian orang lain gitu loh. Misalnya di sini dijelaskan mengenai persoalan diet. Kita mendapati begitu banyaknya fakta kematian itu disebabkan oleh diet. Dan diet ini sebenarnya adalah sesuatu yang begitu menyiksa diri kita, khususnya sebagai perempuan. Misalnya ketika kita bertubuh gemuk nih, kemudian ada yang membuli misalnya, atau ada yang mengatakan, kok kamu gemukan sih, kamu akan lebih cantik deh kalau kamu langsing. Nah, itu karena kecantikan menurutnya atau menurut industrialisasi hari ini itu yang langsing, yang berbody gitar kayak gitu, gitar Spanyol istilahnya anak-anak zaman sekarang. Nah, itu kita menjadi dituntut, seolah kita dituntut, dan juga kadang memang kita memiliki imajinasi atau obsesi yang dari dalam sendiri memang masalah gitu. Jadi kita menjadi manusia yang bisa melakukan segala macam cara tanpa kita pikirkan bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah, sehingga kenyataannya begitu banyak orang yang mengalami kesakitan, bahkan berujung pada kematian karena diet kayak gitu. Selain itu ada yang disebut sebagai anoreksia. Nah, anoreksia teman-teman juga bolehlah baca sendiri. Yang jelas karena kesempatan kali ini saya coba untuk tidak terlalu panjang, saya hanya ingin menjelaskan bagaimana perempuan ini mengalami ketertindasan baik dalam segi apapun, termasuk dalam persoalan seks. Ini yang coba untuk saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apalagi hari ini kita sebenarnya lagi marak-maraknya persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya hubungannya juga dengan seksualitas, penelantaran ekonomi. Tetapi yang memang saya fokusi pada kesempatan kali ini adalah persoalan
keadilan seksualitas. Nah, seringkali memang perempuan mendapati ketidakadilan, semuanya dituntut. Perempuan kadang menjadi linglung, tidak tahu akan menjadi bagaimana, seperti apa dirinya, karena segala apapun yang dia lakukan itu jadi serba salah, jadi serba dilematis. Orang-orang di luar sana akan selalu saja menilai kita, kamu tuh lebih cantik kalau lebih berisi. Ada juga yang karena sering melihat kita berisi badannya, dia lebih suka kita kurusan. Nah, kalau kita sering kali terjebak oleh penilaian-penilaian orang, inilah yang terkadang memang membelenggu dan membuat kita jadi menindas diri kita sendiri. Di sisi lain memang ada sesuatu yang di luar dari diri kita yang menindas kita, kayak gitu. Itu dulu mungkin yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti. Untuk analisis saya sendiri mungkin akan saya beri pada catatan di part keempat. Jadi saya akan mengambil satu pembahasan khusus mengenai bagaimana analisis saya, catatan saya mengenai buku yang dikarang oleh Naomi Wolf ini mengenai mitos kecantikan. Untuk kesempatan kali ini saya hanya akan betul-betul murni menjabarkan apa yang disampaikan oleh Naomi Wolf di dalam bukunya yang saya pahami. Demikian, terima kasih, dan saya ucapkan sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan salam cinta untuk karya anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.